Shalom Jemaat GPSI Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam ibadah online GPSI Jakarta. Kita mau percaya bahwa dalam setiap keadaan kita yang kita alami sekarang, Tuhan beserta kita. Tuhan selalu memelihara kita dan melindungi kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau buka Alkitab kita. Silakan persiapkan Alkitab saudara. Kita mau buka satu ayat dari Mazmur 17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita mau letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita, menaungi kita dengan sayapnya. Apapun keadaan kita dan rancangannya tidak pernah gagal atas kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau berfokus kepada Tuhan. Kita mau Dia hadir dalam hati kita. Kita mau pujikan satu pujian yang menyatakan kebaikan-Nya. Menyatakan bahwa kita begitu dikasihi dan dipelihara. Kita mau katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita pujikan dari awal dengan lebih lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan,
kami tak dapat membalas kasih-Mu. Kami tak layak bahkan Tuhan untuk menyembah-Mu. Hanya Engkau yang layakkan kami Tuhan. Engkau anugerahkan keselamatan atas kami. Engkau anugerahkan damai sejahtera atas kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terlebih, terima kasih untuk semua rancangan-Mu atas kehidupan kami semua. Kami terus berfokus padamu Tuhan dan percaya bahwa setiap rancangan yang terjadi atas kami sampai hari ini bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan sukacita yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Biar Engkau mau bawa kami dari kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk ibadah minggu ini Tuhan. Biar Engkau tutup bungkus ibadah kami dari awal hingga akhirnya dengan kuasa darah-Mu. Dan ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang luar biasa dan berlimpah-limpah berkat atas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu. Kami mau terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau terus memujikan nama Tuhan. Kita mau sapa kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik buat-Mu. Kita mau pujikan. Kita mau katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku ajaib bagiku. Yes, kita mau imani bahwa Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Kita mau memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi berfokus pada Tuhan. Kita mau lebih lagi berfokus pada kebaikan-Nya. Kita mau imani bahwa kita tidak takut karena Yesus beserta kita. Oh Tuhan, kita mau katakan, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku.
Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Jesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Oh Tuhan, Kau baik, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Biar kami tak pernah takut, biar kami tak pernah gentar, sebab Engkau beserta kami. Oh, sembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Biar Kau bersuka di atas pujian yang kami naikkan Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Hosana, Hosana Tuhan. Kita mau katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 'Oh, 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 Yesus memberiku kemenangan. 'Oh,
Terima kasih Tuhan. Seperti lagu yang baru saja kami pujikan. Biar kami tidak takut Tuhan karena Engkau memegang kami. Biar kami tidak bimbang Tuhan. Ya karena Engkau Allah dan Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau bimbing kami, Engkau pelihara kami sejauh ini. Kami percaya penyertaan-Mu ada atas masing-masing kami sampai pada akhir zaman. Sebentar Tuhan, kami mau masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mau ajar kami Tuhan. Engkau mau beri pemahaman baru atas kebenaran firman-Mu. Melalui hamba-Mu, Pendeta Erna Inggolan, biar Engkau mau urapi hati, mulut, dan pikiran hamba-Mu. Sehingga apa yang beliau sampaikan menjadi pegangan buat kehidupan kami. Menjadi roti yang hidup buat kami untuk memberikan kami kekuatan. Memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur atas keadaan kami Tuhan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang siap Engkau ajar. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kami akan membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, sehubungan dengan berita duka cita, GPSI Jakarta dan sekitarnya turut sepenanggungan atas berpulangnya Nyonya Pendeta Jesse Manjuntak hari Rabu 20 Mei kemarin. Selama ini, Opung atau Nyonya Pendeta Jesse Manjuntak telah menjadi contoh dan teladan bagi GPSI secara umum karena kesetiaannya dan kecintaannya kepada Tuhan. Kiranya semua keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Selanjutnya kita juga berdoa buat pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam menangani pandemi ini. Termasuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan saja yang senantiasa memberikan hikmat. Kita juga mau ikut serta dalam membantu pemerintah dengan menjalankan anjuran-anjuran yang berlaku seperti stay at home sebisa mungkin untuk tetap berada di rumah ataupun kalau harus bepergian tetap dengan anjuran PSBB. Dan selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau persembahan perpuluhan dapat mengirimkan persembahannya ke rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kiranya persembahan yang kita berikan dapat memperluas kerajaan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Robinson Nainggolan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, meskipun secara online atau daring Tuhan. Kami percaya jarak tidak menjadi masalah. Kami yakin Engkau sanggup memberkati kami dalam segala perkara pun. Itu sebabnya kami rindu mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba juga berdoa bagi semua jemaat-Mu ya Tuhan yang punya beban, punya masalah. Kami yakin bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Berkatilah kami semua. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Haleluya. Saudaraku, saya diberitahu bahwa tema khotbah sepanjang bulan Mei ini adalah Roh Kudus Penolong. Itu sebabnya dalam minggu-minggu ini kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Tapi hari ini saya tergerak membagikan firman Tuhan dengan tema pentingnya baptisan Roh Kudus. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 4 dan 5, juga ayat 8. Kemudian nanti Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Jadi bukalah Alkitab saudara, bukalah HP saudara yang ada Alkitab di dalamnya, atau gadget apapun yang saya miliki, untuk kita boleh baca bersama-sama. Saya ulangi, yang pertama sekali, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 4 dan 5, dan juga ayat 8. Kemudian nanti Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 dan 4.
Oke, saya akan bacakan. Saudara boleh baca di rumah masing-masing. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Satu lagi ayat 8-nya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu lagi yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Saudara, pada tahun 1982, jadi berarti kira-kira 28 tahun yang lalu, saya bersama dengan seorang teman dapat tugas dari kantor Kementerian Keuangan, dulu namanya Departemen Keuangan, untuk pergi ke Medan. Karena teman saya ini belum pernah ke Danau Toba, dia meminta saya untuk menemaninya. Dan kami pun pergilah ke Danau Toba. Dia kagum atas indahnya pemandangan yang ada di sana. Setelah kami menginap satu malam di Perapat, besoknya kami pergi untuk melihat air terjun Sigura-gura yang berada di dekat kota kecil Porsea di tepi Danau Toba. Tapi dia akan arah ke pegunungan. Itu adalah pertama kali buat saya untuk menyaksikan betapa pentingnya, betapa bergunanya air terjun Sigura-gura ini bagi masyarakat. Sebagai info, ternyata air terjun Sigura-gura merupakan air terjun yang paling tinggi di Indonesia, yaitu tingginya 250 meter. Betapa dahsyatnya kekuatan air terjun itu bisa dibayangkan jika ada mobil SUV seperti Pajero atau Fortuner ditaruh di tempat air terjun itu jatuh di bawah, maka seketika itu juga hancur berantakan mobil itu. Itulah kuatnya air terjun itu. Airnya melimpah terus datang dari Danau Toba dan akhirnya menjadi Sungai Asahan. Air terjun Sigura-gura sudah ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun. Kita tidak tahu, tapi yang jelas itu sudah lama ada. Namun selama itu tidak pernah dimanfaatkan. Ketika pemerintah melihat potensi yang besar dari air terjun Sigura-gura, maka pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga air di Sigura-gura. Pada tahun 1981 selesailah PLTA Sigura-gura ini, dan hasilnya seluruh Tapanuli Utara yang sekarang telah menjadi 4 kabupaten itu mendapat aliran listrik. Saya masih ingat pada waktu saya masih anak-anak atau sampai remaja, jika kami liburan ke kampung halaman di Samosir, di Danau Toba, maka belum ada listrik. Gelap karena lampu yang dipakai adalah lampu teplok jika malam hari. Jadi sungguh gelap. Kenapa? Karena tidak ada listrik. Tapi setelah adanya PLTA Sigura-gura ini, maka seluruh 4 kabupaten sekarang yang ada di Tapanuli itu dapat pasokan listrik. Bahkan pabrik aluminium yang namanya Inalum yang ada di Asahan juga sangat terbantu dengan adanya air terjun, pembangkit listrik tenaga air ini. Apa artinya bagi kita? Sama halnya, baptisan Roh Kudus sudah disediakan sejak hari Pentakosta, artinya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi sering diabaikan oleh orang Kristen atau gereja-gereja. Sungguh sayang. Padahal baptisan Roh Kudus sangat penting
dan banyak gunanya bagi kita. Saudara, kalau kita simak tadi ayat-ayat yang kita baca itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia meminta agar murid-murid dan pengikut-pengikutnya tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Mengapa? Tentu ada alasannya, bukan? Kalau tidak penting, tidak mungkin Tuhan Yesus meminta hal tersebut. Dan pada hari Pentakosta, janji Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya, pengikutnya dipenuhi, di mana mereka benar-benar mengalami baptisan Roh Kudus, atau tadi kita baca kepenuhan Roh Kudus. Sayangnya dari 500 orang yang mendengar perintah atau permintaan Tuhan Yesus itu, hanya 120 orang yang mengalami baptisan Roh Kudus. Itu hanya 24%. Jadi saudara, jangan heran jika banyak orang Kristen yang kurang mementingkan baptisan Roh Kudus. Jika kita perhatikan, kepada siapa Tuhan Yesus Kristus meminta agar tidak meninggalkan Yerusalem? Kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus meminta agar mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi perlu kita ketahui, perhatikan slide berikut, bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman sesudah menjadi orang percaya. Ingat ya, murid-muridnya, pengikutnya adalah orang percaya. Bahkan telah melihat bagaimana mereka mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya, walaupun mereka orang percaya, murid bahkan pengikut, mereka tetap butuh baptisan Roh Kudus. Memang saudara, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Roh Kudus diam dalam hati kita. Saya baca Galatia 4:6. Galatia 4:6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh anaknya ini adalah Roh Kudus yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Bahkan dikatakan kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mari saya baca Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi memang waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita orang percaya, Roh Kudus tinggal. Tapi itu belum namanya dibaptis oleh Roh Kudus, atau mengalami baptisan Roh Kudus, atau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mari saya berikan gambaran seperti berikut. Perhatikan. Umpamakan kita ini adalah sebagai gelas. Perhatikan ya. Dan air ini adalah gambaran daripada Roh Kudus. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Roh Kudus diam di dalam kita. Bahkan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah ini sudah penuh atau mengalami baptisan Roh Kudus? Belum, bukan? Ingat slide berikut. Kata baptisan berasal dari kata baptism bahasa Inggrisnya, yang tadinya berasal dari kata bahasa Yunani baptizo. Apa arti baptizo ini? Ditenggelamkan, diselamkan. Jadi gambarannya adalah kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka seperti ini. Roh Kudus itu terus mengalir dan sampai akhirnya kita ditenggelamkan. Seperti begitu. Tenggelam. Makanya kalau kita lihat baptisan yang dilakukan oleh
kita anak-anak Tuhan mengikuti sebagaimana Tuhan Yesus adalah diselamkan, ditenggelamkan. Seperti waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, itu ditenggelamkan, diselamkan. Jadi itulah namanya baptisan Roh Kudus. Artinya seluruh hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, meluap sampai keluar. Itu sebabnya tanda dari orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Yang tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi. Bahkan banyak lagi ayat yang lain di dalam Kisah Para Rasul. Dan itu bukti bahwa kita memang mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, mengapa baptisan Roh Kudus penting? Ini dia, mari kita lihat. Perhatikan slide berikut ini. Mengapa penting? Karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam alam yang supranatural. Yohanes 14 ayat 12. Dan nanti akan saya baca juga 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Dengarkan baik-baik. Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, kalau kita baca seluruh pasal 14 dari kitab Yohanes, maka Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, memang dia harus pergi ke sorga. Supaya menyediakan tempat bagi orang percaya umat tebusannya di sorga. Tapi juga untuk mengirim Roh Kudus, mengutus penolong itu bagi kita semuanya. Bacalah seluruhnya dalam Kisah Para Rasul pasal 14 tersebut. Tetapi yang menarik di sini, Yesus katakan, kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka kita juga bisa melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Karena Yesus pergi ke Bapa dan Roh Kudus turun atas kita. Saudaraku, saya baca 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Perhatikan ini, secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau kita membaca ini sungguh jelas. Perhatikan juga slide berikut. Karunia-karunia roh itu, karunia-karunia Roh Kudus bersifat supernatural. Artinya bukan yang biasa-biasa dan tidak bisa dipelajari. Karena ini merupakan karunia, gift kalau bahasa Inggrisnya, atau karisma dalam bahasa Yunaninya. Jadi pemberian. Pemberian kepada siapa? Kepada orang tertentu, pada waktu tertentu, pada situasi kondisi tertentu, dan dengan maksud tujuan tertentu. Jadi saudaraku, itu harus dipenuhi. Orang tertentu, pada waktu tertentu, situasi kondisi tertentu, dan maksud dan tujuan tertentu. Tidak selamanya. Maka kalau ada berkata bahwa saya memiliki karunia Roh Kudus, itu bohong itu. Kita tidak memiliki karunia. Yang memiliki karunia adalah Tuhan sendiri. Tapi diberikan kepada orang tertentu, pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu dan maksud tujuan tertentu. Saya telah melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa melayani di Indonesia ini. Katakanlah Rehab Bongke, Benny Hinn, Maurice Serlulo dan yang lain. Saya menemani mereka. Dan ternyata
tidak selamanya mereka juga mendoakan orang sakit sembuh misalkan. Jadi mereka tidak memiliki karunia itu. Kalau dia memiliki karunia, maka setiap dia doakan sembuh dong. Benny Hinn pernah berkata, papanya sendiri meninggal karena sakit. Dia telah doakan tapi tidak sembuh. Jadi memang karunia ini diberikan pada orang tertentu, pada waktu tertentu, pada situasi kondisi tertentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Itu harus digenapi seluruhnya. Nah tadi kita baca ternyata ada 9 karunia roh. Coba lihat slide berikut itu. Jadi ada 9 karunia roh. Dikatakan saudaraku, yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ini kata-kata hikmat ini bukan yang biasa, tetapi yang tiba-tiba diberikan oleh Roh Kudus untuk mengucapkannya. Karena karunia ini menggambarkan bagaimana seseorang yang tadinya belum mengerti, tapi bisa menyampaikan kebenaran Alkitabiah dengan cakap sehingga dapat diaplikasikan dalam situasi dan kondisi kehidupan secara arif. Contoh misalkan, bacalah dalam Kisah Paulus pasal 26. Waktu Paulus ada di depan Raja Agripa, tanpa persiapan, karena dia dibawa oleh orang-orang Farisi. Sebelum dibawa ke Roma untuk diadili, agar juga Raja Agripa yang cucu daripada Herodes yang menjadi raja pada waktu itu, untuk didengar kesaksiannya atau pembelaannya. Bagaimana tiba-tiba Paulus bisa menjelaskan secara detail tentang keselamatan, tentang bagaimana orang Yahudi yang dikasih oleh Tuhan, dan tentang Yesus Kristus secara gamblang. Sampai-sampai Raja Agripa berkata, Paulus, hampir-hampir aku percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai begitu. Jadi itu adalah kata-kata hikmat yang keluar pada waktu itu, merupakan karunia. Kemudian yang berikut adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Artinya ini sifatnya supranatural. Saya pernah sendiri mengalami hal ini. Dan ingat tadi saya katakan tidak selamanya, tapi pada waktu tertentu, kondisi tertentu, situasi tertentu, dan masuk tujuan tertentu. Suatu ketika saya diundang khotbah di Tasikmalaya. Di tengah-tengah khotbah tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu dan saya taat. Dan saya katakan, saya tunjuk di arah balkon. Di balkon sana saya katakan, ada seorang laki-laki sekitar 40 umurnya. Tuli satu telinganya. Turun, Tuhan mau sembuhkan engkau. Saya nggak kenal orang itu. Tapi kenapa saya bisa tahu dia bertuli? Karena Roh Kudus yang bicara kepada roh saya. Dan saya peka pada waktu itu. Dan saya sampaikan. Dan betul orang itu turun. Dan kita doakan dan Tuhan menyembuhkan tulinya. Itu saya ingat di GBI-nya Pak Yulius Ishak di Tasikmalaya. Dan kesempatan saya juga pernah pelayanan di Siborong-Borong. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu dan saya sampaikan, di sini ada seorang ibu yang punya tumor kandungan. Saya nggak kenal dia, saya nggak tahu sebelumnya. Tapi itulah Roh Kudus memberikan karunia pengetahuan. Saya bilang, ibu itu maju supaya didoakan. Tahu saudara apa yang terjadi? Waktu kita mendoakan, dia kasih kesaksian. Sebab saya katakan, dalam nama Yesus, aku cabut tumor sampai ke akar-akarnya. Apa yang terjadi? Dia katakan, dia merasakan seperti pohon yang dicabut sampai ke akarnya. Begitulah tumor itu hilang seketika. Dan pada waktu dipencet, ternyata sudah hilang. Puji Tuhan, semua kemuliaan untuk Tuhan saja. Jadi ada itu namanya karunia pengetahuan. Kemudian juga karunia iman. Sekali lagi ini adalah iman yang spesial, bukan yang biasa-biasa. Sebagai contoh tadi saya katakan, waktu di Tasikmalaya saya khotbah itu, saya bilang, turun Tuhan mau sembuhkan engkau. Itu adalah karunia iman yang bekerja bersama-sama dengan karunia pengetahuan. Bagaimana kalau tidak sembuh, kata ada orang. Saya nggak tahu, saya hanya sampaikan aja karena saya merasakan itu dari Tuhan. Karena saya beriman, dia pasti sembuh. Itu namanya karunia iman. Tapi tidak selamanya begitu pada waktu itu.
Kira-kira 10 tahun yang lalu juga hal yang sama. Saya diminta oleh Suset Hetting, hamba Tuhan yang dari Jerman. KKR di Manokwari di Papua Barat, di Manokwari, di lapangan. Kemudian Suset Hetting bilang sama saya, Brother Robinson, ini saya terjemahkan aja ya. Nanti setelah saya khotbah, Pak Robinson yang berdoa untuk orang sakit ya katanya. Oke, saya bilang. Jadi setelah dia selesai khotbah, kemudian dia serahkan mic sama saya. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saya merasakan sesuatu dari Tuhan dan saya bilang, saudara, semua yang tuli pendengarannya maju ke depan. Tuhan mau sembuhkan engkau. Jadi Saudara Hetting bilang, Robinson, what are you doing? Robinson, apa yang kau lakukan? Saya bilang, ya kamu bilang saya mau doakan orang sakit. Jadi saya panggil semua orang tuli ke depan biar kita doakan. Wah, luar biasa imannya katanya. Itulah saudaraku, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan dan saya katakan, maju semua orang tuli, Tuhan mau sembuhkan. Dan satu persatu kita doakan, ada sekitar 20 dan satu persatu disembuhkan oleh Tuhan. Itulah pekerjaan yang dasar dari Roh Kudus. Tidak dipelajari, tapi tidak selamanya seperti itu bukan? Kemudian karunia kesembuhan. Nah ini juga adalah bagaimana seperti tadi baik di Tasikmalaya maupun yang namanya di Manokwari tadi dan juga di berbagai KKR yang saya lakukan banyak sekali terjadi kesembuhan. Tapi tidak selamanya itu. Tergantung namanya gift pemberian pada orang tertentu, pada waktu tertentu, kondisi tertentu, dan juga maksud tujuan tertentu. Tapi saya mau katakan dan ingatkan lagi, baptisan Roh Kudus adalah pintu gerbang bagi kita untuk masuk dalam alam supernatural ini, untuk boleh mengalami namanya karunia roh ini. Yang berikut adalah karunia untuk mengadakan mujizat. Ini bukan kesembuhan, tapi mujizat yang lain. Saya pernah melihat hamba Tuhan mendoakan orang yang kakinya panjang sebelah. Waktu didoakan, jadi sama. Padahal tadinya pincang. Dan tidak perlu pincang lagi. Itulah karunia mujizat. Namanya creative miracle. Ya, kesembuhannya berbeda. Atau kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 41-42, bagaimana Petrus berdoa bagi orang yang mati. Tabita bangkit dia. Itu namanya mujizat saudaraku ya, karunia mujizat. Yang berikut, karunia bernubuat. Itu adalah suatu penyampaian yang diberikan kepada seseorang pada waktu tertentu, kondisi tertentu, dan maksud tujuan tertentu di mana disampaikan. Contoh misalkan, dalam Kisah Para Rasul pasal 21, di mana Nabi Agabus, dia bernubuat tentang bagaimana Paulus ditangkap. Jadi ini menyangkut penyampaian yang belum terjadi, tapi nanti terjadi akan digenapi. Namanya nubuatan atau profesi. Jadi itu bisa terjadi. Nggak bisa dipelajari itu karena ini pemberian gift. Saudara, makanya kita harus yakin kalau dunia ini ada perkara-perkara yang supranatural, percayalah dalam hal bersama dengan Tuhan juga ada perkara-perkara yang supranatural. Amin saudara. Yang berikut adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini juga adalah pengalaman bagaimana kadang-kadang ada orang seperti berbahasa roh dia. Seperti bahasa roh yang dari Tuhan, padahal bukan. Bagi orang yang mengalami namanya karunia ini, bahkan diteging. Dalam nama Yesus iblis pergi peniru gitu. Ini berkali-kali saya pernah menemukan ini. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ini bukan bahasa roh sebagai bukti daripada orang penuh Roh Kudus, tapi adalah karena ada pesan yang mau disampaikan dan orang menerima karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Biasanya ini didampingi oleh yang terakhir, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saya pernah mengalami dalam suatu retreat kami anak-anak muda, tiba-tiba ada seorang, dia berbicara dalam bahasa Mandarin. Ya, yang dia tidak pernah belajar bahasa Mandarin. Begitu fasihnya dia
ngomong dalam bahasa Mandarin saudaraku ya. Tiba-tiba ada orang lain lagi. Dia juga nggak pernah belajar bahasa Mandarin. Dan dia sampaikan tafsiran daripada bahasa roh yang disampaikan oleh orang lain tadi. Nah, apa yang terjadi setelah kami istirahat? Saya tanyalah kepada ada orang yang saya tahu dia mengerti bahasa Mandarin. Tadi kira-kira bagaimana itu? Iya bang katanya. Itu benar semua. Bahwa itu merupakan pesan Tuhan. Agar percayalah bersama dengan Tuhan kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Dan penyertaan Tuhan buat kita dalam kegerakan ini. Kira-kira begitulah. Jadi artinya ini tidak dipelajari. Orang yang menyampaikan kata-kata dalam bahasa roh tadi yang merupakan karunia itu, dia tidak pernah belajar itu. Dan yang menafsirkan bahasa roh juga tidak pernah belajar. Jadi artinya ini yang supranatural. Tidak bisa dipelajari karena itu pemberian. Jadi sekali lagi bahwa baptisan Roh Kudus adalah pintu gerbang untuk mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut, yang kedua. Membuat kita punya kuasa untuk menjadi saksi. Tadi kita baca kisah para swasta yang pertama ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Artinya apa saudaraku? Kalau kita kadang-kadang malas, rasanya tidak punya kekuatan untuk mencari jiwa, untuk bersaksi. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka ada kekuatan yang besar. Kuasa di sini dalam bahasa Inggrisnya power berasal dari bahasa Yunani dunamos atau kadang-kadang disebut dunamis. Dari kata dinamis inilah ada kata dinamit. Artinya ada suatu kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita yang diberikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak takut. Ada kekuatan yang luar biasa yang kita boleh menjadi saksi Tuhan. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kita memang butuh ini agar kita boleh banyak dan banyak lagi memenangkan jiwa bagi Tuhan kita. Yang ketiga, dapat menyembah Tuhan dalam dimensi yang baru. Dapat menyembah Tuhan dalam dimensi yang baru. Yohanes 4 ayat 24 berkata begini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, orang bisa menyembah Tuhan dengan menyanyi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Tapi kadang-kadang ada orang menyanyi dalam bahasa roh. Dan itu luar biasa. Enggak kita mengerti, tapi Roh Kudus yang memberikan. Dan kalau kita bisa menyembah Tuhan dalam dimensi yang baru, itu luar biasa. Tak terkatakan. Makanya alamilah itu agar saudara juga boleh mengalami namanya menyembah Tuhan dalam dimensi yang baru. Puji Tuhan. Yang keempat, menolong untuk meninggikan atau memuliakan Tuhan. Yohanes 16 ayat 8 dan 14. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia atas dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku karena ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya apa? Apabila kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka karakter kita akan diubahkan sehingga kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang ini menjadi penghalang saudaraku ya, karakter kita. Kita bisa ngomong yang indah-indah, katakan melayani Tuhan. Tapi kalau karakter kita tidak benar, orang tidak akan percaya. Dan Roh Kudus itu akan menolong kita untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Sekaligus saudaraku itu termasuk menolong kita untuk memelihara kekudusan kita. Agar kita tidak memalukan Tuhan. Malu-maluin kita katanya anak Tuhan aktif di gereja. Tapi kita tidak menjaga kekudusan kita. Amin. Mari jaga kekudusan kita bersama-sama. Puji Tuhan. Yang terakhir. Yang kelima. Mengajar, membimbing, memimpin dan menuntun kita. Mengajar, membimbing, memimpin dan menuntun kita. Yohanes 14 ayat 26. Satu lagi Yohanes 16 ayat 13. Yang bacakan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Satu lagi, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, memang kita butuhkan baptisan Roh Kudus untuk melakukan terobosan-terobosan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam urusan keluarga, bahkan pelayanan. Kita sungguh membutuhkan Roh Kudus untuk membuat keputusan-keputusan dan untuk melaksanakannya. Makanya baptisan Roh Kudus sungguh penting bagi orang percaya. Saudara, kalau murid-murid Tuhan Yesus dan pengikutnya pada waktu itu membutuhkan baptisan Roh Kudus, maka kita juga perlu. Dan ingat, pada waktu itu setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, wah, mereka sangat bergairah, mengalami masalah, problema, tapi tegar. Justru mereka dikatakan orang-orang yang menjungkir balikkan dunia, to turn the world upside down. Tanda-tanda heran, mujizat kesembuhan menjadi hal biasa bagi mereka. Dan saya melihat inilah yang sudah hilang dari banyak gereja. Maka saudaraku, rindukanlah agar saudara juga mengalami baptisan Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami boleh belajar betapa pentingnya baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Karena Kau sendiri yang mengatakan kepada murid-murid-Mu ya Tuhan, bahkan pengikut-Mu, agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Kami rindu itu Tuhan. Hamba berdoa biar juga Tuhan menjamah kami semua agar umat-Mu boleh mengalami baptisan Roh Kudus. Sekaligus kami juga rindu agar dalam segala perkara Engkau campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya saat ini pun saya rindu berdoa bagi saudara yang di rumah untuk menyerahkan segala beban masalah kita. Ingat firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab dialah yang mempedulikan engkau. Mungkin saudara punya masalah keuangan, mungkin juga ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, usaha, atau apa saja, termasuk sakit penyakit. Mari serahkan kepada Tuhan. Yesus berkata apa? Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yang mau didoakan, angkat tangan kanan ke atas sebagai tanda kita mau berserah, menyerah kepada Tuhan. Tangan kiri taruh di dada, karena kita yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dimanapun saudara berada di rumah masing-masing, apabila ingin didoakan, angkat tangan kanan ke atas, tangan kiri dada. Dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing yang mengangkat tangan sebagai tanda berserah kepadamu. Kami yakin Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami patahkan, kami tolak segala tipu daya setan iblis yang mengganggu mereka lewat beban, lewat masalah, lewat persoalan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, sebab oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh. Terimalah dalam nama Yesus dan percaya, bagi Tuhan tidak ada mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, sebagai akhir daripada ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Sungguh kami memerlukan baptisan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi kami semua, agar kami bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar, tapi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu mengalami baptisan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami rindu berkat Tuhan. Mari saudaraku, angkatlah tangan saudara, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Dan terima berkat Tuhan. Anugerah dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih serta damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat,
saudara pertolongan, penghiburan, pengurapan dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.